Saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Jumat tanggal 3 September 2021, Gereja merayakan perayaan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Kita akan membaca sebagian kecil dari kitab suci yang menjadi permenungan kita bersama hari ini. Diambil dari Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Bersama saya Elizabeth Sumendap dari Paroki Santo Stefanus. Mari kita membuat tanda kemenangan dalam Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana saat ini Engkau masih memberi kesempatan dan kesehatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bantulah kami agar dapat mengerti dan terlebih-lebih lagi dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dari Santo Gregorius Agung, yaitu kata-katanya, barang siapa ditunjuk sebagai pengajar atau penjaga bagi umat, ia harus memiliki hidup di ketinggian, hingga ia dapat menolong mereka karena memiliki pemandangan yang luas. Kita semua tidak ada yang terkecuali sebagai orang tua, sebagai pelayan di gereja, sebagai anggota masyarakat, adalah ditunjuk sebagai penjaga keluarga, penjaga umat, penjaga masyarakat, juga di tempat kerja atau dimanapun berada. Benar-benar harus bijaksana. Memiliki hidup di ketinggian artinya harus pintar-pintar bawa diri agar dapat menolong mereka yang dipercayakan kepada kita, karena memiliki pemandangan yang luas, yaitu harus rendah hati agar dapat mengatasi segala sesuatu yang terjadi
dengan bijaksana. Mari kita lihat percakapan orang Farisi, ahli Taurat, dengan Yesus mengenai berpuasa dan sembahyang, di mana murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi sering berpuasa dan sembahyang, tapi murid-murid Yesus makan dan minum. Jawab Yesus dengan bijaksana, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka?" Mempelai itu adalah Yesus sendiri. Pada waktu Yesus bersama murid-muridnya, kesempatan itu dipakai untuk mengajar langsung praktek. Yesus mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, menjawab semua pertanyaan dengan rendah hati dan bijaksana, sehingga tidak terjadi percekcokan. Yesus menghormati keutamaan penting dalam tradisi Yahudi, yaitu berpuasa dan sembahyang. Tapi Yesus ingin menegaskan bahwa manusia tidak cukup berhenti pada ritus saja. Manusia harus sampai pada perubahan hati, yaitu terbuka kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Kolose 1 ayat 15 berbunyi, Allah tidak kelihatan, Kristuslah gambarnya. Mari kita memandang salib, tanda kemenangan Kristus. Salib terdiri dari 2 bagian. Yang lebih panjang mengarah ke atas menunjukkan bahwa manusia menyembah Allah yang di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tetapi tidak kelihatan, transenden, jauh, yang mustahil dipahami manusia. Allah mengerti keterbatasan manusia. Karena itu kita mendengar dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kayu salib yang lebih pendek, yaitu imanen. Artinya iman tanpa perbuatan adalah mati. Kehadiran Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya serta semua orang. Dengan mengajar segala kebaikan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan banyak orang. Istilah matematis 5 tambah 2 bagi 5.000 sama dengan 12. Aneh tapi nyata. Itulah iman yang nyata. Yesus benar-benar hidup bersama dengan para rasul. Bahkan sampai sekarang kita masih merasakan kasih sayang dari Yesus. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, maka kita dapat merasakan sungguh besar kasih Allah yang nyata di dalam hidup kita ini. Saudara-saudari yang terkasih, barang siapa percaya, dia tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau kita hanya fokus pada aturan-aturan atau ritus, maka kita sama saja hanya menjadi kantong kulit yang tua sekalipun kita doa rajin, firman setiap hari dibaca, tapi tidak berubah. Maka tidak cocok, karena anggur barunya terbuang. Hendaknya kita menjadi kantong kulit yang baru, yang berubah. Doa firman itu yang membuat kita berubah, sehingga tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena anggur baru itu disimpan pada kantong kulit yang baru, yaitu hati kita yang berubah melalui doa dan membaca firman. Maka itu semua yang dapat merubah kehidupan kita.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah. Kuasailah hati dan pikiran kami agar di dalam menjalani pergumulan hidup ini, iman kami semakin kuat, penuh semangat, dan mampu mensyukuri segala kebaikan yang nyata berasal dari Tuhan untuk kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin.